Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia pada edisi tanggal 31 Juli tahun 2025. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Juli di tahun 2025 ini, di mana gereja juga mengenangkan Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam yang sungguh-sungguh berjuang untuk mencapai kepenuhan atau kekudusan. Bahkan dia adalah salah seorang yang juga turut mereformasi gereja dari dalam. Suatu pembaharuan yang dilakukan oleh Ignatius dari Loyola yang memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan gereja. Semuanya itu dilakukan dalam semboyannya yang sering kita dengar ad maiorem Dei gloriam, semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana kepedulian Allah bagi bangsa Israel. Allah yang senantiasa menjaga, memelihara, mendampingi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji setelah mereka dibebaskan atau dilepaskan dari penindasan Mesir. Berulang-ulang kali bangsa Israel ini, umatnya sendiri tidak setia, tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan kesetiaannya. Tuhan senantiasa menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga perlindungannya terhadap umat yang telah dipilihnya. Apa yang terjadi? Dia menutupi kemah pertemuan dengan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dari bacaan Injil kita juga mendengarkan suatu ajaran tentang hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk untuk memilah dan memilih ikan-ikan. Ikan yang baik dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam pasu, sedangkan yang buruk itu dibuang. Ini menggambarkan tentang akhir zaman. Jadi pada zaman akhir Allah mengutus malaikatnya untuk memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang yang benar. Yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Tentu bahwa kalau dalam kehidupan kita, seringkali juga mungkin sebagai nelayan, dia akan memilah-milah mana ikan yang baik, kategori yang baik, mana ikan yang tidak baik, atau ikan yang tidak perlu untuk disimpan, atau ikan yang perlu yang kalau misalnya udah rusak berarti harus dibuang. Nah, dalam kehidupan kita pun sebenarnya kita juga dari bacaan Injil ini kita diharapkan untuk merenungkan suatu perjalanan kehidupan kita. Apakah kita selalu berjuang untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran? Apakah kita juga berjuang supaya kita dikategorikan suatu saat nanti kita dimasukkan oleh Tuhan sendiri dalam kebahagiaan yang kekal? Bagaikan ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang kemudian dimasukkan ke dalam pasu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita berdoa dalam perayaan pada hari ini. Semoga hidup kita hari demi hari semakin berkenan di hadapannya dan semakin mendatangkan berkat kebaikan bagi sesama kita. Semoga dengan cara-cara demikian, suatu saat nanti kita dimasukkan oleh Allah dalam kelompok yang benar, dalam kelompok yang memasuki hidup yang kekal. Karena itulah tujuan kita mengikuti Tuhan, percaya kepada Allah. Kita berharap bahwa suatu saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah untuk mengalami kemuliaannya yang secara sempurna. Sekarang di dunia ini kita juga mengalami kemuliaan-kemuliaan Tuhan, segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi penyempurnaan itu akan kita alami di dalam kerajaan surga. Di dunia kita masih mencicipi segala kebaikan-kebaikannya. Bayangkan kalau di dunia kita merasakan luar biasa
berkat yang kita alami, kebaikan-kebaikan yang kita alami lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatian kasih sayang yang dimana juga Tuhan memakai mereka untuk menghadirkan cinta dan perhatiannya untuk kita. Kita mengalami dan merasakan betapa luar biasa. Nah, apalagi ketika kita memasuki suatu kehidupan yang sempurna di dalam kerajaannya, tentu hal itu jauh lebih besar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam usaha, perjuangan, dan komitmen kita untuk semakin dekat dengannya dan menjadi bagian orang-orang yang dikumpulkan dalam suatu komunitas cinta kasih yang layak untuk mencicipi kebaikan-kebaikannya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.